Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh hadir kembali menyapa saudara-saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing atau di mana saja berada. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan tetap akan menjadi bagian dalam renungan kita di saat ini, bahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita sama-sama akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kami tetap memuji dan memuliakan kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, karena berkat pertolongan-Mu sajalah maka kami ada di saat ini dengan segala sukacita. Kami telah siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami Tuhan untuk mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama kami, berkati renungan di saat ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kami sekalian. Mengampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di hari yang ke-68 ini, judul renungan kita di saat ini adalah Rasa Yesus. Ayat pembimbing kita terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Nah, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam memberikan pengajaran kepada para murid-Nya maupun juga kepada orang-orang yang mengikuti Dia dalam perjalanannya di saat itu. Kali ini Yesus menggambarkan kehidupan orang yang mengikuti Dia dengan garam. Nah, saudara tentu tahu persis bahwa garam adalah salah satu kebutuhan dapur yang paling utama di setiap rumah tangga. Kehadiran garam di dapur membuat semua masakan akan terasa enak, akan terasa sedap untuk dinikmati. Garam itu sendiri baru akan memiliki nilai guna, atau garam itu sendiri baru akan berfungsi apabila memiliki rasa asin atau rasanya yang khas itu. Nah, manfaat daripada garam selain membuat sesuatu yang tawar menjadi ada rasanya, garam juga sebagai bahan pengawet, pencegah proses pembusukan, dapat membunuh kuman, bahkan membuat steril beberapa bahan. Itu kegunaan atau fungsi daripada garam. Nah, garam ini, saudaraku yang kekasih, dia terdiri dari dua unsur. Dan dua unsur ini merupakan unsur yang sangat berbahaya. Secara kimiawi, unsur ini merupakan unsur beracun. Yaitulah natrium dan klorida. Ini kalau dia terpisah, natrium racun, klorida juga racun. Tapi ketika dua unsur ini digabung jadi satu, maka
dia sangat berguna untuk kita manusia. Nah, saudaraku sekalian, cara kerja daripada garam ini perlahan-lahan tetapi pasti. Jadi kalau kotoran taruh, maka pada saat kotoran pergi, orang kembali lagi, garam itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia pasti akan meleleh atau melebur. Dan pada akhirnya tidak akan terlihat. Yang tinggal hanya rasanya saja. Nah, itulah garam. Nah, fungsi dan faedah daripada garam itu, saudara sekalian, kita akan lihat dan akan kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai pengawet. Garam dipakai untuk mengawet atau mencegah proses pembusukan. Di tengah situasi seperti ini, kita dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen dalam mempertahankan apa yang baik dan mencegah apa yang tidak baik dalam hidup kita. Keberadaan kita pada lingkungan kita masing-masing itu seyogianya dapat memberikan warna yang indah. Dapat mengubah lingkungan itu untuk menjadi baik. Mencegah dari proses kehancuran. Dan hidup mengikuti norma yang baik. Bukan sebaliknya. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Fungsi inilah yang Tuhan inginkan harus ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memberi rasa. Garam digunakan sebagai bumbu masak untuk menyedapkan masakan. Tanpa garam, masakan yang mahal pun terasa hambar. Tidak enak untuk disantap, bahkan pasti akan dibuang. Jadi garam sangat mempengaruhi tekstur daripada makanan. Kalau kita yang disebut Yesus sebagai garam dunia, maka sesungguhnya kita harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi dunia lingkungan di mana kita berada. Kehadiran kita benar-benar memberkati atau menjadi berkat bagi keluarga, bagi tetangga, sekolah, tempat kita kerja, dalam pergaulan, bahkan di media sosial dan lain-lain. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Memberikan rasa sedap berarti memberikan dampak yang baik, dampak yang positif dimanapun kita berada. Hal yang ketiga, mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Kita dituntut untuk tidak menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri. Identitas kita di dalam Yesus adalah merupakan sumber rasa asin kita. Kita dituntut untuk berbagi rasa asin itu kepada dunia, sambil menjaga diri kita sendiri agar tetap asin. Bila kita gagal atau tanda kutip tawar, keberadaan kita bukan memberikan pengaruh tetapi dipengaruhi, maka tidak ada gunanya kita di sana selain kita dibuang dan tidak dimanfaatkan. Menjadi garam bukan jaminan, saudaraku sekalian, sebab bukan garam yang penting, tetapi rasa asinnya yang dibutuhkan. Garam tidak berguna kalau tidak ada rasanya yang asli. Yesus menasihatkan saudara dan saya agar kita tetap menjaga kualitas rohani yang kita miliki. Joy Meyer, dia katakan begini, setiap hari akan menjadi hari yang menggembirakan jika kita menganggap diri kita sebagai agen rahasia Allah yang menanti untuk memancarkan sedikit garam dalam kehidupan setiap orang yang kita temui. Bukankah
Hidup ini indah bila kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kutipan bagi saudara dan saya dalam buku Khotbah di atas bukit halaman 46, dia katakan begini: apabila Allah menyebutkan anak-anaknya garam, artinya membuat tujuan mereka kasih karunia-Nya, mereka menjadi wakil-wakil untuk menyelamatkan orang lain. Maka garam harus bercampur dengan bahan kemana garam itu dimasukkan atau dicampurkan. Garam harus masuk dan meresap supaya mengawetkan. Demikian juga lewat kontak pribadi dan pergaulan manusia, dijangkau oleh kuasa Injil yang menyelamatkan. Mereka tidak diselamatkan secara ramai-ramai, tetapi secara perorangan. Pengaruh pribadi adalah suatu kuasa. Kita harus datang dekat kepada mereka yang ingin beroleh manfaat. Khasiat garam menggambarkan kuasa penting dari orang-orang Kristen lewat kasih Yesus di dalam hati. Kebenaran Kristus meliputi kehidupan. Kasih Kristus bersifat menyebar dan agresif. Jika kasih itu tinggal di dalam diri kita, itu akan mengalir kepada orang lain dan bukan kepada diri kita sendiri. Pertanyaan ajakan bagi saudara dan saya: bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah menjadi garam bagi sesama kita? Ataukah kita telah menjadi tawar, tidak ada asinnya, sehingga tidak berdampak bagi orang lain? Ini sebagai bahan refleksi kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita harus jalankan amanat. Kamu adalah garam dunia. Semoga firman Tuhan di saat ini akan tetap menjadikan kita sebagai orang percaya yang dapat menggarami dunia ini sesuai dengan fungsinya. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya di saat ini. Amin. Mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kuasa-Mu telah bersama kami untuk beberapa menit yang sudah berlalu dalam mempelajari firman-Mu. Dengan segala kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia, sebagai orang yang penuh dengan dosa, kami membutuhkan jamahan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang telah kami pelajari tadi termeterai dalam kehidupan kami, sehingga atas panggilan dan utusan Tuhan bagi hidup kami masing-masing, untuk dapat menggarami dunia ini dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan, kuatkan kami masing-masing, agar kami tetap setia bersama Engkau, dan kami percaya kerajaan surga akan dapat menjadi bagian kami ketika berkat Tuhan itu dicurahkan. Berkat keselamatan itu akan kami miliki, maka kami akan berkerajaan dengan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar supaya kami dapat melakukan yang terbaik dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami atas setiap kesalahan, kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia. Dan kami percaya kuasa-Mu akan melengkapi kami masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengutusan Tuhan atas hidup dan kehidupan kami ini. Bapa di surga, berkati kami masing-masing di rumah kami dalam situasi kondisi yang tidak nyaman, yang dapat membatasi semua ruang gerak kami dalam tugas pekerjaan tanggung jawab pelayanan kami. Kami percaya sungguh Tuhan, kasih-Mu akan tetap melindungi dan menaungi setiap hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada, untuk menikmati berkat janji-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Kota Ambon. Berdoa bagi para medis
Berdoa bagi para pasien, semua yang sakit, yang berada dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan kiranya berkati. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan dari surga akan tetap menjadi bagian hidup kami masing-masing. Para pemimpin gereja kami, hamba-hamba Tuhan, yang tengah berada dalam ladang mereka masing-masing, berada di kebun anggur Tuhan, dalam pelayanan yang mereka buat bagi jemaat-Mu, Tuhan kiranya berkati. Berkat-berkat indah menjadi kenikmatan mereka, bahkan jemaat-Mu, dalam pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk kehidupan kami di hari besok dan seterusnya. Kiranya kasih Tuhan akan tetap menjadi bagian hidup kami masing-masing. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan dan syukur kami. Berkenan kiranya Bapa menerima doa kami di saat ini dan mengampuni salah dan dosa kami yang begitu banyak. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Penebus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua sampai kita tiba di renungan kita selanjutnya. Salam.